Teman-teman, pernahkah kamu merasa putus asa dan kehilangan inspirasi? Rasanya seperti kehilangan segala motivasi untuk melakukan sesuatu. Bahkan, untuk bangun dari tempat tidur pun rasanya enggan. Nah, biasanya ketika situasi seperti ini melanda, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan motivasi pada diri kita adalah dengan mencari inspirasi dari berbagai sumber. Misalnya seperti menonton film atau series, mendengarkan musik atau podcast, dan juga membaca. Bacaan yang dibaca pun bisa dalam berbagai bentuk, seperti buku, artikel, majalah, ataupun kisah hidup seseorang yang dibagikan melalui media sosial. Nah, teks bacaan yang mengandung inspirasi ini disebut juga sebagai teks inspirasi. Pengertian teks inspirasi. Sebuah teks bacaan yang memuat isi tentang inspirasi bisa disebut sebagai teks inspirasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inspirasi dapat diartikan sebagai sebuah ilham. Oleh karena itu, pengertian teks inspirasi adalah suatu bahan tertulis yang berisi cerita fiksi tentang pengalaman yang terjadi secara nyata, sehingga dapat digunakan sebagai media untuk menemukan ilham, ide, atau gagasan bagi seseorang yang membacanya. Berdasarkan pengertian teks inspirasi tersebut, teks inspirasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk membangkitkan atau menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri dari seseorang untuk mengatasi segala masalah yang ada. Masalah yang biasa muncul bisa jadi bagian dari proses untuk meraih tujuan atau impian yang diinginkan. Jenis-jenis teks inspirasi. Setelah mengetahui tentang pengertian teks inspirasi, pada bagian ini kita akan mulai membahas mengenai jenis-jenis teks inspirasi. Teks inspirasi sendiri memiliki beberapa jenis, mulai dari teks inspirasi berdasarkan sifat peristiwanya dan teks inspirasi berdasarkan tokohnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang jenis teks inspirasi yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Berdasarkan sifat peristiwa. Pertama, jenis teks inspirasi berdasarkan sifat peristiwanya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu non-fiksi dan fiksi. Berikut adalah penjelasannya. Non-fiksi. Pengertian teks inspirasi jenis non-fiksi adalah sebuah teks yang menceritakan kisah seorang tokoh secara nyata dengan peristiwa dan latar belakang yang pernah dimiliki dalam hidupnya. Fiksi. Pengertian teks inspirasi jenis fiksi bisa dipahami sebagai teks yang menceritakan tentang kisah fiksi
atau hayalan atau imajinasi yang memiliki nilai inspirasi di dalamnya. Kedua, berdasarkan tokoh. Kedua jenis teks inspirasi berdasarkan tokohnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks inspirasi yang dibuat berdasarkan tokoh orang terkenal, sufi, dan binatang. Orang terkenal. Sesuai dengan namanya, teks ini merupakan salah satu jenis teks inspirasi yang memuat cerita dari berbagai kisah dari orang terkenal yang pernah ada. Misalnya, orang terkenal tersebut adalah orang yang menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ataupun pahlawan. Sufi. Sementara itu, teks berikut ini bisa dipahami sebagai salah satu jenis teks inspirasi yang mengandung cerita tokoh-tokoh ahli agama. Sufi sendiri dapat dipahami sebagai sosok yang telah mengabdikan hidupnya kepada jalan ketuhanan, seperti ustadz, ustazah, dan yang ketiga adalah binatang. Binatang merupakan teks inspirasi yang berdasarkan salah satu jenis teks inspirasi yang memiliki cerita tentang kisah dari binatang atau fabel. Teks ini bisa jadi adalah teks rekaan, teks imajinasi, tetapi tetap memuat tentang nilai inspirasi, motivasi, hingga semangat hidup. Ciri-ciri teks inspirasi. Setelah mengetahui tentang pengertian teks inspirasi dan jenisnya, berikut ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari teks inspirasi. Ciri-ciri dari sebuah teks bisa juga diartikan sebagai gaya khas yang dimiliki teks sehingga bisa digunakan untuk membedakan teks yang satu dengan teks yang lain. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri teks inspirasi yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Umumnya diangkat dari kisah nyata. Sebuah teks inspirasi umumnya diangkat atau diadaptasi dari kisah nyata seorang tokoh yang memiliki nilai inspiratif. Kisah nyata dari seorang tokoh tersebut bisa dipahami sebagai cerita yang memiliki gambaran tentang hal-hal positif di dalam hidupnya, sehingga bisa dengan mudah dipahami atau dirasakan oleh para pembaca. Namun, dalam beberapa teks inspirasi banyak ditemukan juga kisah dengan jenis fiksi atau rekaan, tetapi tetap masuk akal. Kedua, memiliki tema tertentu. Setelah kisah nyata, ciri berikutnya dari teks inspirasi adalah memiliki tema tertentu. Sebuah teks inspirasi biasanya memiliki bentuk tulisan yang bisa dikembangkan dari satu tema tersebut. Hal ini dikarenakan tema bisa menjadi salah satu penentu sebuah teks inspirasi menjadi menarik atau tidak untuk dibaca.
3. Memiliki judul yang menarik. Berikutnya, teks inspirasi biasanya memiliki judul yang menarik. Hal ini menjadi penting karena dapat menarik pembaca untuk menyimak teks tersebut. Selain itu, dengan memiliki judul yang menarik, pembaca akan lebih mudah untuk melakukan identifikasi tentang gambaran dari isi teks. 4. Memiliki alur yang menarik. Selanjutnya, teks inspirasi perlu memiliki alur cerita yang mampu menyajikan tentang pemahaman awal, inti dan akhir cerita atau kisah. Dengan penyajian seperti itu, teks inspirasi akan memiliki alur cerita yang urut dan tersusun secara kronologis. Maka dari itu, teks inspirasi juga sering disebut sebagai teks cerita. Hal ini dikarenakan adanya penggambaran urutan waktu kejadian yang dialami tokoh dari awal hingga akhir. Kelima, bersifat naratif. Artinya, sebuah teks inspirasi tentunya harus memiliki sifat naratif. Naratif sendiri dapat dipahami sebagai teks yang memberikan uraian atau penjelasan tentang urutan kejadian suatu peristiwa. Sifat naratif sendiri bisa dibuktikan salah satunya dengan menyusun alur cerita yang urut. Keenam, ada tokoh yang diceritakan. Ini sangat penting sekali. Di dalam cerita pasti ada tokoh yang diceritakan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sebuah teks inspirasi memiliki tokoh cerita yang memiliki beragam kisah hidup dan latar belakang. Kisah hidup dari tokoh ini akan menjadi sumber inspirasi atau suri teladan untuk para pembaca. Kriteria tokoh yang ada dalam cerita inspirasi umumnya adalah manusia yang memiliki banyak prestasi dan telah berhasil membuktikan diri kepada banyak orang. Selain itu, seseorang yang memiliki keterbatasan fisik bisa termasuk ke dalam kriteria tokoh inspiratif. Kekuatan dan tekadnya untuk terus berkarya dan menggapai kesuksesan menjadi sumber yang sangat inspiratif. Tetapi dalam beberapa teks inspirasi juga banyak ditemukan seorang tokoh yang memiliki bentuk tokoh fiksi atau binatang ataupun rekaan ataupun imajinasi. Struktur teks inspirasi sama seperti yang lainnya. Teks inspirasi disusun berdasarkan strukturnya. Berikut ini adalah struktur teks inspirasi yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Abstraksi, yaitu bagian pertama dari struktur teks inspirasi, yaitu abstraksi. Abstraksi dapat diartikan sebagai suatu gambaran tentang isi teks. Bagian pertama dari teks inspirasi ini sebenarnya bersifat opsional, yang mana para pembaca boleh menulisnya dan boleh tidak menuliskannya. Namun, bagian ini biasanya tidak ditulis. Yang kedua adalah orientasi. Bagian kedua dari struktur teks inspirasi adalah orientasi. Orientasi sendiri memuat tentang pengenalan tokoh dan latar,
mulai dari latar waktu, tempat hingga suasana. Bagian pengenalan tokoh umumnya terletak pada paragraf pertama. Sementara itu, untuk bagian latar biasanya terdapat pada paragraf pertama dan kedua. 3. Komplikasi. Bahan ketiga dari struktur teks inspirasi adalah komplikasi. Sesuai namanya, komplikasi dapat dipahami sebagai tahap pemunculan masalah dalam sebuah cerita. Sebuah teks inspirasi terdapat komplikasi yang berkaitan dengan berbagai hal problematik yang dialami dan dilalui oleh tokoh. Beberapa masalah yang sering ditampilkan dalam teks inspirasi yaitu seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Keempat, resolusi. Bagian keempat dari struktur teks inspirasi adalah resolusi. Resolusi sendiri dapat dipahami sebagai cara yang dilakukan oleh setiap tokoh dalam teks inspirasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapinya. Oleh karena itu, resolusi bisa disebut juga sebagai tahap penyelesaian. Yang kelima adalah koda. Koda itu adalah bagian terakhir dari teks inspirasi. Karena koda sendiri adalah tahap akhir dalam teks inspirasi yang mengandung kesimpulan dari keseluruhan peristiwa. Setiap konflik yang tersaji dalam sebuah cerita umumnya ditulis untuk ditelaah makna di baliknya. Oleh karena itu, pada bagian ini pembaca bisa mencoba untuk mengambil nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan diaplikasikan dalam hidupnya. Koda biasanya terletak di bagian paling akhir dari sebuah teks inspiratif. Kaidah kebahasaan teks inspirasi. Kaidah kebahasaan dalam suatu teks memiliki fungsi sebagai pembeda antar teks berdasarkan gaya bahasanya. Nah, teks inspirasi sendiri memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ekspresif. Teks inspirasi biasanya memakai beragam kata ekspresif yang mampu menggambarkan emosi dari tokoh. Mulai dari perasaan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi yang dialami oleh tokoh. Kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Teks inspirasi umumnya memakai beberapa kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif sendiri memuat penggambaran atau penjelasan secara detail dan jelas tentang suatu objek tertentu. Ketiga, menggunakan konjungsi. Teks inspirasi umumnya memakai konjungsi. Beberapa konjungsi tersebut yaitu penjumlahan, waktu, contohnya ketika, tatkala, pada, sewaktu, seraya, simpulan, jadi, oleh karena itu, dengan demikian, pemilihan atau harapan. Seperti agar, supaya. Kaidah kebahasaan teks inspirasi yang keempat adalah menggunakan majas. Teks inspirasi umumnya memakai majas, misalnya seperti majas hiperbola, yaitu majas yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan tidak masuk akal. Majas metafora, yaitu majas yang menggunakan sebuah analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Majas personifikasi, yaitu majas yang digunakan untuk menggambarkan benda mati
seolah-olah hidup dan bersikap seperti manusia. Contoh cerita teks inspiratif. Teks inspiratif tentang COVID-19. Orientasi. Sejak pandemi COVID-19 masuk ke tanah air, banyak perawat muda yang ditugaskan di berbagai rumah sakit. Salah satunya adalah Cynthia. Walaupun masih muda, Cynthia sangat totalitas dalam menjalankan tugasnya dalam melayani pasien. Hal itu juga membuat Cynthia diapresiasi oleh orang tuanya. Kerumitan peristiwa. Meskipun sudah totalitas dalam bekerja, tetap saja ada yang meremehkan pekerjaannya karena usianya yang masih sangat muda. Banyak yang menganggap Cynthia belum memiliki pengalaman. Hal itu membuat Cynthia sakit hati. Walaupun demikian, ia terus menguatkan tekadnya dalam rangka menyembuhkan pasien. Bagian komplikasi. Sejak bekerja, Cynthia tinggal di rumah kontrakan. Selain kinerjanya dipandang sebelah mata di rumah sakit, Cynthia juga dijauhi oleh orang-orang di sekitar kontrakan. Tetangga yang melihatnya akan merasa takut karena ditakutkan Cynthia akan membawa virus dan menularkan orang di sekitarnya. Ia juga pernah mendengar bahwa corona merupakan konspirasi. Hal itu tentu sangat menyakiti hatinya. Perasaannya pun tidak nyaman. Bagian resolusi. Dari semua masalah yang dihadapi, Cynthia tetap fokus untuk bekerja. Ia tetap membantu orang-orang yang membutuhkan jasanya. Pasien yang sudah dinyatakan sembuh pun banyak memujinya. Cynthia berharap dunia cepat pulih sehingga tidak banyak yang terpapar virus corona. Ia juga berharap setiap orang dapat mematuhi protokol kesehatan serta menghargai profesi orang lain. Bagian koda. Ketulusan Cynthia dalam bekerja telah diuji dengan berbagai cobaan dari lingkungan di sekitarnya. Walaupun begitu, ia tetap tegar. Cynthia menjadi salah satu pahlawan yang perlu diapresiasi saat pandemi COVID-19. Contoh teks cerita inspiratif yang kedua dengan mengambil tema Miss Bahasa Indonesia. Menjadi guru bagi siswa asing tak pernah terlintas di benakku sejak kecil. Bahkan menjadi guru saja aku tidak pernah membayangkannya. Namun kini ternyata aku mengajar bahasa Indonesia ke-15 siswa asing di sekolah internasional. Halo, selamat pagi semua. Pagi Miss, sapa mereka di kelas. Bagaimana libur akhir pekannya? Awalnya tidak ada yang menjawab pertanyaanku untuk memulai pelajaran. Tetapi ada gadis Jepang bernama Haruka yang mengangkat tangan. Matanya bulat dan rambut coklat sebahunya diikat tengah. Terlihat sangat dewasa bagi seorang anak SMA kelas 1.
"Miss, saya ingin bercerita." Dia berbicara pelan karena merasa belum lancar berbahasa Indonesia. Hari Minggu, saya ikut ayah ke pasar tradisional pertama kali karena ingin melihat proyek. Saya membeli cermin untuk di kamar. Ternyata pedagangnya memberikan saya jepitan lucu ini. Katanya saya tambah cantik kalau pakai jepitan. Ia pun menunjukkan jepitan berwarna merah muda. "Saya senang sekali, Miss. Orang Indonesia baik-baik sekali. Ingin tinggal di sini." Nada bicaranya berubah menjadi tambah bersemangat. Aku pun menambahkan, "Indonesia memang dikenal sebagai negara teramah di dunia. Dengan mengenal bahasa Indonesia dan budayanya yang beragam, kalian akan melihat keindahan Indonesia. Kalian siap belajar hari ini?" "Siap, Miss," serentak mereka pun menjawabku dengan riang. Kulanjutkan pembelajaran minggu lalu yang sempat tertunda. Menjadi guru bahasa Indonesia bagi siswa asing ternyata memberiku banyak inspirasi. Mereka tidak terpaksa belajar bahasa karena ikut orang tua yang kerja di Indonesia, tetapi mereka secara tulus ingin mempelajari bahasa ini tanpa ada keluh kesah. Itulah tadi cerita mengenai Miss Bahasa Indonesia. Cerita tersebut sangat menginspirasi kita bahwa orang asing pun yang tidak mengenal bahasa Indonesia ingin mempelajari bahasa Indonesia, dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah diterima. Mereka juga belajar bahasa dengan tidak ada keterpaksaan. Mereka belajar bahasa Indonesia dengan mencintai bahasa itu sendiri. Mereka menerima secara tulus tanpa ada keluh kesah. Hidup ini adalah perjalanan yang panjang di dalam waktu yang sempit. Isilah dengan perjuangan yang membanggakan dan hargai dengan ketulusan. Semoga video pembelajaran teks cerita inspiratif mengenai pengertian teks cerita inspiratif, kaidah teks inspiratif, struktur teks cerita inspiratif, beserta contoh teks cerita inspiratif dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua dan dapat menginspirasi kita semua untuk dapat menulis teks cerita inspiratif lebih baik lagi. Izinkan saya, Risa Septi Ariantina, untuk undur diri dari video pembelajaran teks cerita inspiratif. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.